bayi yang disusui akan memiliki IQ 10 poin lebih tinggi dibandingkan bayi yang tidak disusui. Dengan ibu-ibu menyusui akan menghabiskan 500 kalori dalam sehari atau setara dengan 30 putaran berenang atau 1 jam ibu-ibu bersepeda. Sehingga dengan menyusui, seorang ibu akan terhindar dari kegemukan atau obesitas. Selamat datang kembali di channel saya, Dr. Rudi Agus Rianto. Kali ini saya akan membahas tentang manfaat menyusui. Proses menyusui yang dianjurkan adalah pemberian ASI eksklusif, yaitu hanya diberikan ASI saja, tanpa pemberian makanan atau minuman lain selain ASI sejak bayi lahir sampai bayi berusia 6 bulan. Kemudian, proses menyusui dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun. Ternyata, manfaat menyusui tidak hanya didapatkan oleh seorang bayi, tapi juga didapatkan oleh seorang ibu, bahkan didapatkan juga oleh seorang ayah. Jadi para ayah, silakan menonton video ini sampai selesai. Manfaat menyusui bagi bayi yang pertama adalah bayi yang disusui akan memiliki IQ 10 poin lebih tinggi dibandingkan bayi yang tidak disusui. Yang kedua, bayi yang disusui akan memiliki zat antivirus yang mengakibatkan dia memiliki risiko lebih kecil untuk terserang penyakit virus. Karena di dalam ASI terdapat protein antivirus atau disebut lactoferrin yang bisa mencegah seorang bayi untuk terjangkit penyakit akibat virus. Yang ketiga, seorang bayi yang disusui akan memiliki risiko lebih kecil dibandingkan yang tidak disusui untuk menderita beberapa penyakit yang serius. Contohnya, bayi yang disusui memiliki risiko 17 kali lebih kecil untuk menderita penyakit pneumonia, memiliki risiko 25 kali lebih kecil untuk menderita penyakit diare. Bayi yang disusui juga memiliki risiko lebih kecil untuk menderita penyakit asma di kemudian hari. Dan bayi yang disusui akan memiliki risiko kematian lebih kecil yang diakibatkan oleh sepsis atau infeksi yang menyeluruh di seluruh tubuh ataupun yang diakibatkan oleh SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, atau kematian mendadak pada bayi. Bayi yang disusui juga akan mengurangi risiko terkena kanker lebih kecil dibandingkan bayi yang tidak disusui. Yang keempat, bayi yang disusui akan memiliki pertumbuhan yang optimal, tumbuh kembang yang sesuai dengan standar anak-anak seusianya. Yang kelima, dengan pertumbuhan yang optimal tersebut, seorang bayi yang disusui akan terhindar dari beberapa penyakit metabolik pada saat dewasa, seperti diabetes mellitus, hipertensi, ataupun penyakit jantung, serta menghindarkan dia dari kegemukan atau obesitas pada saat dewasa. Yang keenam, bayi yang disusui memiliki risiko lebih kecil untuk sakit, sehingga dia tidak perlu banyak berobat dan bahkan jarang untuk dirawat di sebuah rumah sakit. Yang ketujuh, khusus untuk bayi prematur yang disusui akan memiliki risiko lebih kecil untuk menderita kerusakan usus atau lebih dikenal sebagai NEC, necrotic enterocolitis. Dan yang terakhir, yang kedelapan, khusus untuk bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR, dengan disusui akan mengurangi risiko terjadinya kebutaan. Sekarang, apa manfaat dari menyusui bagi seorang ibu? Manfaat menyusui bagi seorang ibu yang pertama adalah mengurangi risiko perdarahan setelah melahirkan. Karena dengan menyusui, uterus atau kandungan seorang ibu akan lebih cepat untuk kembali ke bentuk semula. Yang kedua, seorang ibu yang menyusui akan memiliki risiko lebih kecil untuk menderita beberapa penyakit kanker, seperti kanker payudara, kanker indung telur atau ovarium, dan kanker endometrium. Selanjutnya yang ketiga,
ini adalah kabar baik, kabar gembira yang ditunggu ibu-ibu. Karena ternyata dengan proses menyusui akan membuat seorang ibu lebih mudah untuk kembali ke berat badan idealnya. Berat badan sebelum kehamilan. Sehingga dengan menyusui, seorang ibu akan terhindar dari kegemukan atau obesitas. Karena ternyata dengan ibu-ibu menyusui akan menghabiskan 500 kalori dalam sehari atau setara dengan 30 putaran berenang atau 1 jam ibu-ibu bersepeda. Yang keempat, dengan menyusui, ibu-ibu juga akan terhindar dari depresi pasca persalinan atau dikenal sebagai baby blues, terhindar dari rasa stres akibat menyusui ataupun kelelahan akibat menyusui. Karena pada saat proses menyusui dilakukan dengan baik dan benar, posisi pelekatan baik dan benar akan menciptakan ikatan yang kuat atau bonding antara seorang ibu dengan seorang bayi yang disusui. Sehingga nantinya pada saat harus menyusui, ibu akan merasa gembira, ibu akan merasa bangga, ibu akan merasa bahagia saat menatap bayinya, sehingga hilang rasa lelah, hilang stres, bahkan terhindar dari depresi pasca melahirkan. Hal itu juga akan mengurangi risiko tindak kekerasan dari seorang ibu terhadap bayi yang dilahirkan. Yang kelima, dengan proses menyusui akan mengurangi risiko seorang ibu untuk terkena penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes mellitus atau kencing manis, osteoporosis atau kekeroposan tulang, dan rheumatoid arthritis atau radang sendi. Yang keenam, dengan menyusui, seorang ibu juga akan memiliki risiko lebih kecil untuk mengalami anemia atau kekurangan hemoglobin, mengurangi risiko seorang ibu untuk menderita penyakit Alzheimer, dan juga mengurangi risiko ibu untuk menderita penyakit kanker tiroid. Yang ketujuh, dengan melakukan proses menyusui yang baik dan benar, akan menjadikan proses menyusui sebagai sebuah kontrasepsi alami bagi seorang ibu, atau dikenal sebagai MAL, metode amenorelaktasi. Dengan syarat, seorang ibu belum haid sampai 8 minggu setelah melahirkan. Kemudian syarat yang kedua adalah anak yang disusui berusia tidak lebih dari 6 bulan. Dan yang ketiga, proses menyusuinya intervalnya paling lama adalah 4 jam. Boleh 1 kali dengan interval 6 jam dalam sehari. Yang terakhir, yang ke-8, proses menyusui akan membuat ibu lebih mudah untuk melakukan stimulasi terhadap perkembangan seorang anak dalam hal fisik, motorik, psikis, lingual maupun intelijensinya dengan melakukan sesuai metode asah, asi, dan asuh. Sekarang, saatnya yang ditunggu-tunggu oleh para ayah. Apa manfaat menyusui bagi seorang ayah? Ternyata, menyusui bagi seorang ayah memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, tadi saya sudah mengatakan bahwa menyusui akan membuat seorang anak akan jarang sakit, jarang berobat, dan jarang dirawat inap di sebuah rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Sehingga hal itu akan menghemat anggaran dari sebuah rumah tangga. Kemudian dengan menyusui, sebuah keluarga tidak perlu membeli susu formula, DOT atau alat menyusui lainnya yang akan menghabiskan uang dalam jumlah besar. Sehingga anggaran rumah tangga juga akan lebih hemat. Dengan anggaran rumah tangga yang lebih hemat, otomatis pengeluaran keuangan dari sebuah keluarga juga akan lebih positif. Dan hal itu akan membuat beban dari seorang ayah untuk menghidupi sebuah keluarga akan lebih ringan. Yang kedua, dengan melihat proses menyusui yang baik dan berjalan dengan efektif, dengan melihat seorang istri yang menyusui dengan gembira, melihat anaknya yang disusui sampai tumbuh optimal, dan melihat hubungan antara istri dan anaknya yang berjalan dengan baik, dengan lebih intens, seorang ayah akan memiliki rasa bangga, rasa gembira, dan rasa bahagia untuk melihat semuanya itu.
Rasa bangga dan kebahagiaan itu tidak akan tergantikan oleh uang sebesar apapun. Jadi para ayah, ayo dukung para istrinya untuk bisa menyusui dengan baik, yaitu memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan dan menyusui sampai 2 tahun. Demikian penjelasan yang saya berikan tentang manfaat menyusui bagi bayi, bagi ibu, dan bagi seorang ayah. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Tetap nantikan video-video saya berikutnya.